Ya pendengar, masih di 99.3 Fajri FM, Suara Kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah. Masih bersama saya Haris di acara Talk Show Interaktif. Kali ini bersama Pesantren Tahfiz Al-Quran Imam Syafi'i Bogor. Dan bersama Ustadz Dedi Agustiawan SPD, Wakil Kesiswaan. Juga ada Ananda Syekh Fatih Rayyan Tarigan atau Syekh Fatih. Dan juga ada Azura Alexandrio atau Zura ya, santri kelas 9 dari PTQ Imam Syafi'i Bogor. Dan di kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema. Obrolan kita adalah menjadi hafiz harapanku. Dan alhamdulillah dua orang santri ini adalah hafiz Al-Quran ya. Zura sudah menyelesaikan 30 juz dan Syekh alhamdulillah sudah 17 juz. Mudah-mudahan segera menyusul ya 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan lagi obrolannya ya, Ustadz, Syekh, dan juga Zura. Ini ada bacakan beberapa pesan dulu dari pendengar. Ada dari Ibu Nur Aida Tarigan. Kenal nggak? Itu bibi saya itu. Oh, bibinya Syekh ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buat Fatih dan Ajura, insya Allah menjadi imam yang baik. Amin, Allahumma amin. Baik, Masya Allah ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada pertanyaan dari Mama Aji. Afwan mau bertanya buat Ananda, Syekh dan juga Azura, buat Zura. Bagaimana caranya menghafal Al-Quran sehingga cepat dalam menghafalnya? Apakah ada metode yang khusus? Barakallahu fiik. Ya, untuk Zura sendiri sih mungkin persiapannya dari sebelum setoran itu. Jadi biasanya siang itu kita mulai membaca kembali ayat yang ingin kita hafalkan. Setelah itu di waktu malamnya kita mulai menghafalkan ayat-ayat itu, dan di waktu subuhnya kembali kuatkan. Setelah itu di waktu tahajudnya kembali kuatkan. Setelah itu setelah subuh baru kita ada setoran Al-Quran di situ, distorkan hafalannya. Ada persiapan ya? Ya, baca-baca terus, hafal-hafal terus, di beberapa waktu baru distorkan. Ya, waktu-waktu yang banyak. Baik, Syekh mana Syekh? Kalau saya itu Tinggal merem aja. Gimana Syekh? Kalau saya itu mencarinya waktu kosong sih. Misalnya ada waktu dari istirahat itu 15 menit. Itu diambil buat hafal. Ya sebanyak misalnya 5 baris. Terus cari lagi waktu-waktu kosong, sekiranya sedapatnya 15 menit, dapat terus 5 baris, ya sampai 1 lembar lah buat nanti distorkan. Iya, baik. Jadi emang butuh persiapan ya. Nggak bisa satu waktu ngafalin langsung hafal. Jadi emang kalau ditanya cara cepat menghafal Al-Quran gimana? Bukan cepatnya sih ya, tapi ketekunannya, keitqonannya, keistiqomahannya dalam menghafal ya. Baru menghafal 1 hari, belum hafal-hafal udah nyerah. Jadi emang harus berlanjut terus setiap hari untuk menghafal Al-Quran. Zura sama saya pernah gak sih libur menghafal Al-Quran? Libur? Nggak pernah libur sama sekali gitu, nggak ngafalin? Apa tiap hari bertambah terus? Kalau misalnya saya, ya biasanya ini sih istirahat lah, break dulu 1 hari. Oh, break dulu 1 hari ya? Nggak lama-lama ya? Enggak lama-lama. Kalau Zura ya, biasanya ada break juga antara sehari. Kalau enggak nanti pas liburan itu biasanya digunakan untuk murojaah dong. Iya. Oh, enggak menambah hafalan baru, tapi menguatkan hafalan yang lama ya. Iya. Baik, saya mau tanya ke Ustadz Dedi. Ustadz, ini kalau di sekolah itu, ini kan yang jadi pertanyaan nih, Zura sudah 30 juz, sedangkan Syekh ini belum belum selesai ya. Insya Allah nanti selesai ya Syekh. Semangat terus. Ini emang apakah ada targetnya atau santri ini dibebaskan untuk ya menghafal sebanyak-banyaknya, atau ada target sendiri dari pesantren, dari sekolah? Sebenarnya siswa itu, santri itu 1 tahun wajibnya cuma 5 juz atau berapa gitu Ustaz? Oke. Nah, di pesantren kami, ya pesantren Tahfiz Quran Imam Syafi'i ini, para santri
memang tidak ditargetkan untuk menyelesaikan 30 juz. Ya, akan tetapi santri itu kita tuntut atau memiliki target dalam 3 tahun itu kurang lebih menghafal 12 juz. Ya. Karena memang pesantren kami itu ada program lanjutan. Ya, ada tingkat SMP dan juga tingkat SMA. Nanti di tingkat SMA dia dituntut untuk menyelesaikan 30 juz tersebut. Nah, adapun apabila ada santri-santri kami yang memang memiliki kapasitas lebih untuk bisa menghafalkan Al-Quran atau menyelesaikan hafalan 30 juz, maka akan kita kasih fasilitas atau berikan fasilitas kepada mereka, ya. Seperti biasanya kita itu ada program halaqah khusus yang mana santri-santrinya tersebut berisi yang memiliki hafalan-hafalan di atas 20 juz, ya. Jadi santrinya itu kita fokuskan untuk menyelesaikan 30 juz itu. Dan untuk santri-santri yang memang seperti pada umumnya, ya maka kita gabungkan dengan halaqah yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah, Iya, baik. Emang ada targetnya Ustaz ya, tapi kalau misalkan melebihi target ya ini alhamdulillah sebuah prestasi juga ya. untuk para santri-santrinya. Nah, kalau misalkan ini kan sudah banyak yang hafiz, minimal berapa Ustaz untuk kalau misalkan kelas 9 ini, misalkan kelas 9. Iya. Minimal sekarang yang paling minimal itu hafalannya berapa juz Ustaz? Di antara kelas 9. Nah, Kemungkinan 4 juz. 4 juz. Iya. Iya. Masih 4 juz. Karena memang di antara santri kan kapasitas untuk menghafal beda-beda ya, Iya. masing-masing. Jadi dikembalikan kepada santri, tapi di sisi lain juga tetap kita motivasi, tetap kita nasihati, tetap kita dukung secara penuh agar bisa mencapai target yang kita inginkan. Iya. Nah, seperti itu. Dan memang rata-ratanya emang sudah banyak Ustaz ya. Yang hafal 30 juz juga sudah banyak juga. Dari tahun pertama ya sejak Mahat Imam Syafi'i didirikan, alhamdulillah sampai dengan saat ini kurang lebih ada 21 yang hafiz yang 30 juz ya. Masya Ada yang sudah lulus, ada yang melanjutkan di SMA kami juga. Ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah program tersebut yang memang kita khususkan 30 juz itu baru berjalan sekitar 2 tahun kurang lebih ya. Baik, Masya Allah. Kemudian Ustadz, kalau apresiasi sendiri, reward yang diberikan oleh sekolah misalkan, ini santri sudah hafal nambah 1 juz, 2 juz, 30 juz, ini biasanya dikasih apa nih? Iya. Zura, dikasih apa sama Ustadz? Sebelum Ustadz yang jawab, pengakuan dulu nih dari santrinya. Kasih reward. Dikasih reward ya? Apa aja sih? Dikasih penghargaan ya? Iya. Kalau udah dikasih penghargaan sih? Belum, tapi nanti ya, harus 30 juz dulu. iya kan reward, apresiasi lah buat yang udah habis 30 juz. Baik, Masya Allah. Jadi harus dikejar nih ya, masih ada waktu. Insya Allah bisa Insya Allah ya. Baik Ustadz, ini kan banyak santri-santri yang tadi sudah 21 orang lebih yang hafiz 30 juz. Iya. Pernah ikutan lomba-lomba gak sih Ustadz? Kan sekarang lomba-lomba hafiz itu banyak Ustadz ya. Pernah ikutan dan jadi juara enggak? Iya. Okay. Gimana Ustadz? Alhamdulillah ya, di tahun 2022 ya, kurang lebih tahun kemarin berarti ya, kita pernah mengikuti beberapa lomba ya, diantaranya lomba Aksio yang dimana pada waktu itu bertempat di Pasar Senen ya, Jakarta ya? Iya, Jakarta. Dan itu diikuti oleh seluruh pesantren yang ada di Indonesia itu. Karena memang eventnya itu tahunan kurang lebih ya. Nasional berarti ya? Iya, nasional ya. Pesertanya pun berbagai macam penjuru gitu. Ada yang dari Jawa Tengah juga, bahkan ada yang dari Sumatera gitu. Rela menginap di daerah Jakarta dekat Pasar Senen untuk mengikuti lomba tersebut. Dan alhamdulillah ya, di lomba tersebut ya, salah satu santri kami mendaftarkan kurang lebih 3 santri ya, itu untuk mengikuti lomba tersebut. Alhamdulillah ya, ba'dallah ta'ala kami berhasil menjuarai 1 di antara sekian banyak peserta lomba yang mengikuti perlombaan tersebut, yaitu kurang lebih nama santrinya adalah Ananda Wisnu Aji Hermawan. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, Masya Allah. Kemudian yang kedua kita juga pernah ikut lomba di pesantren daerah
dekat dengan Baranang Siang ya. Kalau kurang lebih nama pesantrennya adalah Sirajul Huda. Itu juga sama ya. MHQ Musabaqah Hifdzil Quran seperti yang sebelumnya tadi saya sebutkan. Itu kita juara 1 juga alhamdulillah ya. Dengan peserta yang sama ya, Ananda Wisnu Aji Hermawan ya. Kemudian yang terakhir itu kita mengikuti perlombaan di Smart Excellencia ya, di daerah masih di Bogor ya. Itu perlombaan MTQ tingkat nasional. Untuk perlombaan MTQ alhamdulillah kita juara 3 dari sekian banyak peserta. Alhamdulillah, masya Allah. Kebanyakan lomba-lomba musabaqah hifdzil Quran dan tilawah. Nah, Kalau untuk prestasi di bidang lain Ustadz, apa selain ini kan memang sebenarnya fokusnya tahfiz Al-Quran ya. Kalau untuk lomba-lomba lain selain di tahfiz ini ada juga? Kalau untuk lomba selain di bidang tahfiz ya, kemarin baru santri PTQ atau SMA alhamdulillah juara juara 3 ya, pidato bahasa Inggris di pesantren Al-Minhaj ya. Alhamdulillah, kurang lebih seperti itu. Ini Syekh atau Zura yang juara? Teman yang lain ya? Ini kayaknya Syekh sama Zura harus diutus nih. Iya, harusnya nih. Harus diutus. Dicatat nih Zura nih, Syekh. Ustaz, saya diutus dong gitu. Baik, Masya Allah. Menjadi hafiz harapanku. Udah sesuai harapan belum? Jelas. Kalau Zura kan tinggal di Murojaah terus ya? Iya. Di Murojaah terus. Ini kalau Syekh targetnya kapan Syekh selesai 30 juz. Selesai 30 juz ini selesai kelas 9 pula. Kelas Jadi 9? ya udah lulus pun udah selesai, udah hafiz. 6 bulan kurang lebih. Ya, 6 bulan. Cukup. Insyaallah cukup. Insyaallah. Ini ya, apa namanya? Pede ya. Ya. Apa namanya? Optimis. Ya, optimis aja dah. Optimis. Masya Allah. Ditunggu nanti kabarnya ya. Mudah-mudahan sudah ada ini posternya nih. Selamat kepada Ananda Syekh Fatih Rayyan Tarigan yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Biasanya ada tasminya juga kan? Enggak. Ya, ada. Ada tasmi enggak 30 juz Ustaz? Kalau untuk tasmi sendiri ya kita baru programkan untuk 5 juz saja. 5 juz saja. Iya, karena memang waktu yang memang disediakan oleh pesantren itu sangat sempit kali ya. Jadi yang baru kita laksanakan dan programkan itu baru tasmi 5 juz. Iya, kurang lebih seperti itu. Kan lumayan kalau tasmi 30 juz tuh. Harus waktunya lumayan panjang ya. Baik. Ya, buat Zura nih dan juga Syekh, ada kendala nggak sih selama menghafal Al-Quran? Pernah capek ya ngafalin atau malas nih? Pokoknya lagi gak enak pokoknya. Itu pernah nggak sih ngalamin masa-masa kayak gitu? Apakah lempeng terus, semangat terus atau gimana tuh? Ya, kalau Zura sendiri ya pasti pernah yang ngalamin itu. Pernah. Terlebih lagi malas karena ya malas itu menjadi lawan terberat bagi Zura. Cuma kalau untuk malas sendiri ya Zura lawannya biasanya dari motivasi-motivasi yang biasa Asatidz berikan. Masya Allah. Biasanya apa tuh motivasi yang nempel sampai bisa termotivasi 30 juz begitu? Ini Ustaz Dedi yang ngasih motivasi atau Ustaz yang lain? Ustaz yang lain ya. Kenapa Ustaz? Antum gak ngasih motivasi tadi? Jadi memang biasanya kita memberikan motivasi ke masing-masing halaqoh ya. Oh gitu. Iya, beda. Nah, ya kita evaluasi per halaqoh, kemudian santrinya antum kurangnya di ini, antum kurangnya ini, kemudian ditanya kenapa antum malas, kenapa antum kurang semangat dalam menghafal hari ini, akhir-akhir bulan ini gitu. Kemudian kita kasih motivasi ya untuk bisa mendongkrak semangat mereka lagi gitu. Yang dulunya mereka ngedown, males, kemudian futur lah ya, maka kita kasih motivasi ya tadi dengan perhalakoh. Baik. Dan memang terbukti motivasinya ini ya, walk it. Berhasil motivasi dari ustadznya sehingga bisa menjadi hafiz 30 juz. Kalau Syekh gimana Syekh? Sama males juga Syekh? Kalau kendala saya semisalnya ya paling pertama tuh kendalanya tuh malas gitu futur. Selalu ngerasa kok lama banget gitu ya.
Kok nggak hafal-hafal gitu. Iya, kok nggak selesai gitu. Tapi ya akhirnya keinget lagi aja sih sama pesan bapak. Kalau misalnya nggak bisa sekali, 2 kali. Kalau nggak 3 Kalau nggak 3, sampai bisa. sampai bisa. Betul. Gitu ya. Jangan sampai baru ngafalin sekali, aduh belum hafal, 2 kali, aduh 3 kali, udah mundur. Padahal mungkin di keempat kalinya tuh Bisa. bakal bisa gitu. Baik. Ini biasanya ada kendala kayak ada susah hafalan tuh di surat-surat tertentu gitu. Pernah ngalamin gak sih? Di surat apa yang susah buat ngafalin? Ayo. Kalau saya itu waktu itu sempat susah tuh ngafalnya di surat ini An-Nisa. Anissa, ada apa di sana? Lebih ke ketukar ini aja sih kata gantinya. Kata gantinya. Domir ya? Iya, domira ketukar tuh. Kalau Zura, apa surat yang susah buat dihafal? Zura sih apa ya? Surah Shad mungkin. Sod. Iya. Surat Sod. Kenapa tuh? Ada apa di surat Sod? Apa ya? Atau kayak ribet aja gitu. Kayak ribet. Buat masuk ke otak. Baik. Kemudian surat yang paling gampang untuk dihafalkan, Al-Fatihah. Betul. Iya. Selain Al-Fatihah, selain juz amma. Jus yang dari di 20-an ke atas itu jus 28 lah, jus 27. Berarti juz di bawah-bawah itu ya, 28, 27. Iya. Kalau Syekh tuh ya paling kayak surat Al-Kahfi, surat Toha, soalnya betul. sering dengar lah. Sering baca juga ya. Iya. Surat Yasin. Iya. Iya, baik, Masya Allah ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang unik, yang menarik. Nah, selain belajar hafalan, ini kan hafalannya banyak nih, Masya Allah nih. Untuk sekelas anak kelas 9 itu sudah banyak banget ya. Selain kegiatan menghafal Al-Quran, di sana tuh ada kegiatan apa lagi sih? Kalau Syekh itu sukanya kegiatan apa? Kalau Zura sukanya kegiatan apa? Yang diberikan, yang menjadi fasilitas di pesantren. Kalau saya itu sukanya fasilitas itu tentang kegiatan keorganisasian. Ikut OSIS. Iya, ikut OSIS. Jadi ketua sekarang? Bukan. Jadi apa nih? Kebahasaannya. Kebahasaan. Jadi tadi ada program bahasa, bisa pidato Inggris, Arab, itu ada keseharian juga bahasa. Bahasanya Kalau apa? untuk yang itu Ada mufrodat program ya, mufrodat. mufrodat harian lah kosakatanya. Iya. Kalau ngobrol juga bisa ya, bahasa Iya. Inggris, bahasa Arab. Insya Allah. Kalau pidato bahasa Arab Inggris, Kalau pidato Arab Inggris biasanya sih paling ya waktu ada acara biasanya tuh kayak misalnya makrab atau PKS lah, panggung kreasi santri. Itu biasanya paling ada lah angkatan yang nampilinnya itu pidato 2 bahasa kah, 3 bahasa kah. Baik. Masya Allah ya. Itu senangnya di kegiatan organisasi. Iya. Boleh sebutkan 3 aja. Bukan 3 dari organisasi ya. Yang paling disukai dari fasilitas yang di sekolah, yang pertama organisasi, 2 lagi. Kalau 2 itu maktabah atau perpustakaan. Perpustakaan. Ada apa di perpustakaan? Ya bukunya banyak lah, bermacam-macam juga kan. Paling favorit buku tentang apa? Paling favorit Rohiqul Maktum Oh, yang karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Al-Mubarakfuri ya. Orang India, Syekh dari India ya. Iya. Pemenang lomba. Robito. Iya, betul. Baik. Kemudian satu lagi, selain organisasi, maktabah, perpustakaan, satu lagi makanan. Apa? Ya masuk lah kalau makanan Makanan juga. masuk. Selain makanan deh. Ya selain makanan. Kalau selain makanan sih semisalnya ya olahraganya, fasilitas olahraga. Ada apa aja olahraganya? Berkuda. Ada Panahan. belum. Belum. Apalagi? Ada basket, Ada basket. ada badminton, futsal, volley. Volley. Itu semuanya suka tuh main kayak gitu. Ya beberapa sih, paling kayak volley-nya, berkuda atau badminton, sama futsal sih. Itu berkuda bisa tiap hari. Di Dijadwal saja. jadwal. Soalnya Dijadwal. ini barengan kan nanti semua satu mahan make kan. Di jadwal jadi. Kecapean ya kalau kudanya dipakai bareng-bareng. Iya. Engkor itu. Nggak bonceng 3 kan kudanya. Enggak lah.
Baik, Masya Allah. Itu Syekh sukanya 3 yang jadi di fasilitas sekolah. Kalau Zura 3, jangan sama, harus beda. 3 ya apa ya, program Khatmul Quran Itu paling favorit. ya, karena Menghatam bisa Al-Quran. nyaman aja gitu di situ. Masya Allah. Ini sudah beda ya. Kalau mungkin teman-teman atau mungkin pendengar yang pernah berada, kalau misalkan kita baca Al-Quran ya, sebagian kita atau mungkin mayoritas, itu kalau pegang Al-Quran itu kayaknya capek. Beda dengan pegang HP, mungkin bisa begadang atau di depan TV dan lain sebagainya ya. Tapi ini Masya Allah. Yang pertama Khatmul Quran, itu favorit. Yang berikutnya Itu ya pelajaran di kelas. pelajaran di kelas. Ya. Pelajaran apa yang paling disenangi? Fikih. Fikih. Kenapa fikih? Pengen jadi ahli fikih? Biar ibadahnya bisa teratur aja, Iya, betul. tertata. Iya. Kemudian satu lagi. Itu lagi Apa ya? Makan. Ada makan lagi. Tapi kalau makan itu ada jadwal saum gak sih? ada Ada. Saum apa Senin ada Kamis ya? saum Senin Kamis. Hmm. Apa satu lagi? Sama mungkin sama Sefati ya, maktabah gitu. Maktabah. Iya. Kalau tadi kan Syekh Fatih sukanya buku Sirah, Rahul Maktum. Kalau Zura sukanya buku apa? Buku fikih juga. Iya. Buku fikih. Apa aja Zura baca. Apa aja dibaca ya? Baik, Masya Allah. Harus banyak membaca ya, karena dengan membaca itu makin banyak pengetahuan ya. Baik, Masya Allah. Menjadi hafiz harapanku. Rencana ke depan setelah punya hafalan 30 juz yang ingin digapai oleh Syekh dan juga oleh Zura apa nih? Kalau Zura sendiri sih, Zura pengen ngerasain bahasa juga, bahasa dan retorika dalam berpidato juga. Baik. Biar bisa memberikan ilmu-ilmu yang udah Zura serap juga. Masya Allah. Semoga terwujud. Amin. Jadi dai ya. Iya. Baik. Kalau Syekh Fatih. Kalau saya sih Ya. paling ya habis dari hafiz mutinin cari sanad. Oh iya, betul. Ya paling ya walaupun sanad arba'in lah ya udah. Iya. Arba'in sudah hafal? Sudah. Arba'in 30 juz. Arba'in itu bukan ini ya. Hadis-hadis. Hadis dari karya Imam An-Nawawi ya. Ya. Baik. Nah, selain hafalan Al-Quran, hafalan hadis, punya hafalan yang lain gak? Matan-matan apa gitu atau hadis-hadis yang lain? Ya, Syekh sama itu Zura. Kalau misalnya fokus hafalan ya paling kalau misalnya bukan Yang diwajibkan di sekolah? diwajibkan di sekolah, enggak sih, biasanya Enggak. paling ya cuman ngafal itu aja Al-Quran, Mm-mm. kalau nggak hadis ya paling sambil baca-baca kitab-kitab lain Mm-mm. tentang kayak fikih tadi ataupun sirah, ya itu sih yang paling kita pengen hafalin aja. Iya, baik. Ini kayaknya belum baca Al-Quran nih. Mungkin boleh setengah halaman yang dibaca. Siapa nih? Mau perwakilan atau mau dua-duanya? Oh, kayaknya nunjuknya ke Syekh aja nih. Zura enggak? Zura nanti. Oh, nanti. Syekh boleh. Mau baca surat apa, Syekh? Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Baik. Beberapa ayat aja, nggak usah panjang-panjang. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum 'ala salatihim hafizun walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim yuhafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un.
ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Hasbuk. Baik, Masya Allah ya, barakallahu fikum. Zura, mau? Sure. Ya, fadal. Mungkin potongan dari surat At-Tahrim. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, Ustadz ada pertanyaan nih Ustadz. Dari siapa ini ya? Dari mamahnya Zahra di Cimahpar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya nih, ini alamat pondoknya di mana Ustadz? Ada brosurnya enggak? Oke. Iya. Silakan Ustadz. Oke, Masya Allah. Baik, alhamdulillah ya kepada para pendengar Radio Fajri. Di tahun ini kami membuka penerimaan peserta didik baru, ya, pesantren Tahfidz Quran Imam Syafi'i, yang mana pesantren tersebut terletak di Kampung Carang Pulang, RT 2 RW 3, ya, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga Bogor. Ya, lebih simpelnya itu di belakang IPB atau kampus IPB, Institut Pertanian Bogor, persis di belakangnya. Ya, adapun fasilitas-fasilitas yang ada di pesantren kami, ya, di antaranya adalah berkuda, kemudian ada lapangan voli, ya, kemudian lapangan basket, lapangan futsal, ya, kemudian setiap kamar santri itu ber-AC, ya, lab komputer yang ber-AC, kemudian perpustakaan juga memadai insyaallah, ya. Kemudian juga kami punya fasilitas laundry untuk santri-santri sehingga nanti santri ketika belajar di pesantren kami bisa fokus untuk belajar, ya, menghafal Quran tentunya, dan juga makan 3 kali sehari. Dan juga kami punya fasilitas barbershop pribadi, ya, jadi santri seandainya ada yang ingin merapikan rambutnya, cukur rambut, bisa di barbershop yang sudah kami sediakan, kurang lebih seperti itu. Iya, baik. Masya Allah ya. Jadi silakan, dan untuk brosurnya mungkin Ustadz nanti bisa di-share ya untuk dikirimkan. Kemudian ini juga ada yang bergabung Ibu Widi ya di Cibinong. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak baru 6 tahun. Berarti belum masuk SD mungkin ya. Masih di TK. Saya pengen banget kelak dia bisa menjadi penghafal Al-Quran. Alhamdulillah saya lihat hafalannya cepat. Anak saya juga sekolah di PAUD. Pola ngajar gurunya banyak di hafalan. Ini mau nanya sekolah tingkat SD sih Ustaz. Kalau ini kan tingkatnya SMP Ustaz ya? Ya, tingkat SMP sekarang. Baik. Dan khusus untuk putra? Iya, khusus untuk putra. Khusus untuk putra. Iya. Baik, gak ada putri di sana? Kalau di putri nggak ada. Gak ada ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Widi untuk kesempatan kali ini. Belum ada SD Tahfidz Quran yang secara khusus ya, karena yang saat ini hadir adalah dari SMP Tahfidz Quran. Nanti mungkin informasinya insya Allah akan kami berikan kalau ada. Dan Ustadz juga Ananda Syekh dan juga Zura, tak terasa sudah 1 jam. Gak kerasa ya? Iya. Masih pengen ngobrol? Masih pengen ditanya? Atau udah pengen pulang aja? Baik, Masya Allah. Sebagai closing penutup di kesempatan kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kami berikan kesempatan untuk Ustadz, Zura, dan Syekh untuk ngasih
pesan mungkin di kesempatan kali ini. Silakan, siapa dulu? Ustadznya dulu. Oke. Silakan Ustadz. Dari saya pribadi ya, untuk para pendengar Idul Fajri yang memiliki anak ya, terutama yang ingin anaknya menjadi penghafal Quran ya, bisa bergabung dengan kami Pesantren Tahfiz Quran Imam Syafi'i, tentunya yang anak laki-laki ya. Tadi yang sudah saya sebutkan ya, pesantren kami terletak di Kampung Carang Pulang, Desa Cikarawang, Dramaga Bogor ya, RT 2 RW 3, tepatnya di belakang kampus IPB persis ya. Kemudian nasihat dari saya kepada para pendengar Radio Fajri ya, apabila anak Bapak Ibu sekalian yang hendak menjadi penghafal Quran, maka didiklah dengan lingkungan Al-Quran, karena sesungguhnya tidak mungkin sebuah pohon bisa menghasilkan buah yang baik tanpa ada dirawat dengan baik juga ya, tanpa memiliki lingkungan yang baik juga. Maka dari itu, pada para pendengar Radio Fajri, hendaknya kita menitipkan anak-anak kita ke lingkungan atau ke tempat yang berbiah atau berlingkungan dengan Al-Quran juga ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Kemudian dari Zura dan dari Syekh Fatih. Kalau dari saya, semisal untuk anak-anak yang ingin menghafal Quran, seperti tadi, jika nggak bisa sekali, 2 kali. Kalau nggak bisa 2 kali, 3 kali. Terus sampai bisa. Dan kalau bisa, sebelum memulai itu semua, sukai dulu, cintai dulu. Karena tanah yang keras tidak akan bisa dipacul terkecuali dengan air, yaitu rasa cinta kita terhadap sesuatu tersebut. Baik, Masya Allah. Dari Syekh Fatih demikian. Nah, dari Zura. Kalau dari Zura sendiri, suatu bangsa itu berada di genggaman para pemudanya. Jadi bagi Zura, nasihat untuk para pemuda ya, intinya fokuskan diri kita dalam menuntut ilmu, terlebih dalam ilmu agama, karena di dalam ilmu agama terdapat perkara-perkara dunia dan juga perkara akhirat yang dapat membantu kita menyelamatkan diri kita dari setiap kebodohan, kejahilan dan juga keburukan yang siap mendatangi kita. Iya, baik, Masya Allah ya. Terima kasih banyak, barakallahu fikum. Dan satu lagi pesan dari pendengar, ada dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sampaikan kepada Ananda Muhammad Azura Alexandrio untuk selalu berucap syukur sama Allah dan Rasulnya atas apa yang dikaruniakan kepada Ananda, dan selalu mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pesantren Imam Syafi'i, dan selalu mengucapkan terima kasih kepada uminya, neneknya, almarhum kakeknya, keluarganya, adik-adiknya, teman-temannya atas semua doa dan dukungannya. Jangan pernah merasa bangga atas usaha yang sudah dibuat, karena keberhasilan saat ini asbab seluruh doa-doa orang lain. Teruslah mencari, berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salam juga untuk seluruh penyiar Radio Fajri FM dan Ananda Syekh Fatih beserta Ustadz yang membimbing. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Kemudian juga Syekh Fatih dan juga Zura yang sudah hadir di Radio Fajri. Semoga pertemuan kita menginspirasi semua pendengar Fajri dimanapun berada. Dan jazakumullah khairan katsiran juga untuk pendengar yang sudah menyimak siaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Haris pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.